Halo, kali ini saya akan merestorasi foto dengan kondisi seperti ini, di mana bagian bawahnya udah benar-benar hancur. Apakah foto dengan kondisi seperti ini bisa diperbaiki? Kita lihat aja prosesnya ya. Karena emang kondisi apapun bisa diupayakan, cuma hasilnya ada yang sempurna dan mungkin ada juga yang tidak terlalu sempurna. Cuma yang jelas kita upayakan semaksimal mungkin dan diharapkan hasil apapun ketika sudah berproses maksimal mungkin tidak ada kendala untuk memahami bahwa proses restorasi seperti ini adalah proses yang tidak mudah sehingga hasil apapun bisa diterima. Ini adalah foto aslinya di mana bagian bawahnya udah hancur banget, udah blur sehingga diupayakan beberapa touch awal seperti gambarnya diperbesar, image size-nya biasanya saya memakai 300 dpi biar gambarnya menjadi lebih besar sehingga ketika hasil finalnya nanti bisa dicetak gede tanpa pecah-pecah gitu ya. Nah, bisa kita lihat di sini selain ada noise juga ada scratch. Jadi maksudnya banyak gambar-gambar yang rusak, bukan cuma rusak, juga kotor, bekas kelipet-lipet atau mungkin ada bagian-bagian yang emang ketempel-tempel ke materi lain, misalkan ketempel ke plastik atau kena jamur juga gitu ya. Karena kayaknya emang ini foto udah lama banget, tapi emang bisa disebutkan bahwa foto-foto zaman dulu itu lumayan kuat, beda dengan kondisi sekarang kayaknya ya. Kalau sekarang banyak foto-foto yang cepet rusaknya. Kalau ini udah bertahun-tahun, walaupun kondisi fotonya emang nggak bagus-bagus amat gitu ya, ada banyak kerusakan di mana-mana, tetapi paling nggak bagian kontur-konturnya masih bisa kita lihat. Ini bagian-bagian terberat, jadi kita mencari atau merestorasi bagian-bagian yang hilang dan membersihkan bagian-bagian yang kotor. Di langkah awal itu selain kita memperbesar gambarnya, juga kita kasih shadow dan highlight untuk memunculkan kembali bagian-bagian yang sudah tidak terlalu jelas. Biasanya dengan shadow highlight bisa dimunculkan bagian-bagian itu. Terus pencahayaannya juga kita coba touch sehingga biasanya foto-foto zaman dulu itu kan cenderung ngeblur gitu ya. Jadi kita tajamkan dengan level, shadow highlight, dan beberapa touch. Nah, langkah-langkah touch, shadow, dan highlight itu sebenarnya nggak ada patokan baku. Jadi kita main berdasarkan feel aja. Feel aja ini kurang, kalau misalkan kita tambahkan dengan shadow highlight, misalkan terlalu berlebihan atau terlalu kurang, ya kita sesuaikan aja. Kita lihat di sini juga ada bagian-bagian yang bagian wajah nih hilang nih. Bagian mata. Ini bagian terberat sebenarnya untuk memunculkan kembali bagian-bagian yang sudah tidak sempurna. Sudah tidak ada gitu intinya. Kadang kalau misalkan kita jangankan sebuah foto restorasi dengan kondisi yang masih oke, ada touch sedikit dari foto yang masih bagus perlakuannya, maka hasilnya akan berbeda. Karena ya buatan manusia akan berbeda dengan ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan itu sudah bisa dipastikan sempurna, tapi ketika kita menambahkan dengan buatan manusia pasti ada beda-bedanya. Jadi bagi teman-teman yang mengharapkan sebuah hasil dari foto restorasi adalah hasil yang sempurna banget, saya kira nggak bijak lah. Saya kira lebih baik mengurungkan diri untuk merestorasi foto kalau misalkan pengen hasilnya benar-benar sempurna, plak-ketiplak seperti aslinya gitu ya. Karena emang ini dilakukan secara manual. Di tahap ini, saya masih melakukan proses untuk membersihkan bagian-bagian penting dari noise atau kotoran-kotoran lah ibaratnya. Hal-hal yang sebenarnya diperkirakan pada awal fotonya itu tidak ada atau noise. Ini saya bersihkan dengan healing brush tool. Healing brush tool itu secara otomatis dia akan menghilangkan bagian-bagian yang tidak perlu seperti noise atau bahkan bagian-bagian yang hilang tapi ukurannya kecil, biasanya bisa ke cover dengan tool healing brush tool ini. Dan bagian subjek inti yang biasanya saya sasar pada awal editing biasanya di bagian mata dan bagian hidung, karena itu bisa disebutkan bahwa mata adalah gambaran jiwa, sehingga saya lebih fokuskan di awal itu dengan bagian mata di awal. Kita lihat saya cloning bagian mata kiri ke bagian kanan karena bagian mata sebelahnya itu udah rusak banget, sehingga saya duplikat aja dari mata yang sebelah kiri.
Nah, sekarang kita maju ke subjek lain. Tetap saya fokuskan di bagian wajah dulu pertama, karena emang bisa disebutkan kalau misalkan kita mengolah bagian wajah, ini adalah bagian-bagian yang paling berat, krusial. Kadang-kadang beda dikit aja dari bagian wajah itu bisa jadi komplain yang panjang. Beda dengan kalau misalkan di bagian baju atau lainnya. Tapi kalau bagian wajah kan nggak bisa tempel seenaknya gitu kan. Kadang-kadang beda ukuran 1 mili aja bisa jadi beda di hasil jadinya. Makanya untuk foto-foto restorasi yang fotonya rusak banget tuh biasanya menjadi beresiko untuk komplain, beresiko untuk tidak dihargai hasil akhirnya. Dan itu kenapa kadang-kadang sebagai orang yang bergerak di bidang foto restorasi, saya sedikit agak down juga kalau misalkan kita udah menyediakan waktu lama untuk memproses editing sebuah foto restorasi, bahkan baru minggu-minggu begitu hasilnya udah jadi nggak dihargai gitu ya. Padahal prosesnya udah lama banget. Mungkin ekspektasi yang terlalu berlebihan bisa membuat kecewa berlebihan juga. Makanya di sini di video ini sekalian saya jelaskan bahwa proses restorasi itu tidak gampang, dan proses restorasi itu adalah proses yang tidak bisa menjamin hasil akhirnya itu sempurna seperti aslinya. Padahal mungkin yang mempunyai fotonya juga nggak paham juga awalnya fotonya seperti apa. Mungkin bermain dengan perkiraan juga. Kadang-kadang ketika hasil jadinya didiskusikan dengan keluarga lain juga biasanya beda pemahaman, saudara yang lain beda pemahaman mengenai hasil jadinya, sehingga prosesnya menjadi panjang banget untuk mendapatkan deal hasil akhir. Kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu, padahal kasih revisi biasanya 3 kali. Tapi nggak apa-apa lah. Cuma yang jelas emang proses ini tidak gampang, dan saya harapkan bagi teman-teman yang mau merestorasi sebuah foto mempunyai mental untuk mengapresiasi gitu ya. Paling nggak bahwa proses setidak sempurna apapun itu ada prosesnya, udah dilalui oleh seorang servis restorasi foto seperti ini, dan saya kira patut dihargai karena waktu bagi mereka berharga. Mungkin kalau misalkan teman-teman yang tidak menghargai waktu, bagi teman-teman nggak terlalu berharga, tapi bagi orang-orang yang bergerak di bidang ini dan menggantungkan kehidupannya, rizkinya apalagi di zaman pandemi seperti ini dari restorasi tetapi tidak dihargai, ya kasihan juga kan ya. Oke, nah di tahap ini saya banyak melakukan proses cloning atau mengambil bagian-bagian wajah, misalkan mata, dari objek-objek yang mendekati dari banyaknya orang yang ada di foto ini. Karena saya kira ini semuanya adalah saudara atau mungkin keluarga, pasti ada yang dikit-dikit mirip lah, dari mulai mata sampai mulut, sehingga kita adaptasi dari sana. Lain lagi kalau misalkan subjek foto grup itu yang kita restorasi itu ada bukan dari keluarga, biasanya agak-agak susah kalau misalkan kita mengkloning dari orang-orang yang ada di sana, karena berbeda keturunan gitu ya. Kalau ini keturunan kayaknya satu keluarga, sehingga kita bisa mengkloning, dan paling kita sedikit mengatur ukuran dan penempatannya aja secara logik gitu ya, secara logik. Ini logikanya cocok nggak, pas nggak kalau misalkan kita kita tempelkan di orang yang lain. Logik mainnya, jadi feel dan logik kita main di restorasi, sehingga menghasilkan sebuah foto yang jadi secara maksimal gitu ya. Emang tidak bisa dikatakan sempurna, tetapi semaksimal mungkin lah. Kita bisa mengibaratkan begini nih, kalau misalkan kita lihat orang-orang yang sudah mengalami proses operasi plastik di wajah, bahkan untuk operasi plastik yang sempurna pun pasti kelihatan kaku-kakunya sebuah hasil operasi. Saya kira begitu ya. Kadang ada sedikit kaku dari sebuah hasilnya, sebuah hasil dari proses operasi itu, atau bahkan ada yang bentuknya aneh juga ketika dioperasi, dan semaksimal mungkin tetap aja ada beda-bedanya dengan bentuk awal aslinya. Ya karena emang seperti saya ceritakan di awal bahwa ciptaan Tuhan adalah ciptaan yang paling sempurna, dan kita tidak bisa menyerupainya karena keterbatasan kita sebagai manusia. Cuma yang jelas kita usahakan semaksimal mungkin aja, sehingga seperti yang saya sebutkan di awal tadi juga, bahwa ketika kita mau merestorasi sebuah foto, kita harus siap dengan hasil apapun.
Karena hasil jadi sebuah foto akan tergantung dari tingkat kerusakan awalnya dari foto yang direstorasi. Kalau awalnya nggak terlalu rusak banget ya hasilnya lumayan bisa oke lah ya. Tapi kalau misalkan udah rusak banget, bahkan udah tidak kelihatan bagian-bagian tertentu, biasanya agak berat. Dan biasanya saya akan berpikir 2 kali untuk merestorasi foto itu, kecuali kalau misalkan si klien itu bisa menerima apapun hasilnya, ya bisa diusahakan semaksimal mungkin. Tetap semaksimal mungkin adalah layanan yang paling bisa dilakukan. Kalau sesempurna mungkin menjadi sempurna ya agak susah, tapi kalau semaksimal mungkin oke lah. Teknis untuk membuat restorasi foto ini biasanya saya menggunakan berbagai teknis. Di antaranya teknik smudge painting, ditambahkan dengan teknik menggambar juga. Jadi bagian-bagian yang hilang kita perkirakan dimunculkan kembali dengan perkiraan ya. Jadi tidak asal gambar juga, tidak asal smudge painting juga. Mungkin ada sebagian dari klien atau teman-teman yang meragukan kalau misalkan dengan restorasi menggunakan smudge painting ada bagian-bagian yang menjadi tidak bagus, jadi tidak natural. Padahal sebenarnya smudge painting juga tidak diaplikasikan ke semua objeknya, tergantung situasi dan kondisi juga. Ataupun kalau misalkan sudah ditambahkan dengan teknik smudge painting, karena emang dengan smudge painting itu kan bagian-bagian kulit menjadi lembut dan kadang-kadang menjadi seperti lukisan. Tetapi pada touch akhir, pada finishing akhir, si bagian lembut itu nanti akan dimunculkan kembali khusus untuk bagian-bagian pori-pori kulit. Jadi kulit itu dibikin menjadi seperti lebih natural. Ini hanya seperti base aja atau seperti dasarnya aja. Jadi kita dasarnya dibikin rapih dulu, dibikin lembut dulu. Nah setelah itu detail-detailnya nanti akan tetap ditambahkan ke subjeknya. Jadi kadang-kadang ada teman yang agak ragu juga dan menanyakan apakah teknik restorasinya menggunakan smudge painting. Saya katakan tidak cuma smudge painting, semua teknik saya gunakan. Kan di awal saya katakan bahwa untuk mendapatkan hasil yang maksimal saya lakukan dengan beberapa teknik, tidak cuma satu teknik aja. Apalagi untuk foto-foto yang mendapatkan kerusakan yang lumayan berat. Tidak cukup hanya dengan satu cara. Berbagai cara kita lakukan untuk mendapatkan hasil yang maksimal, di antaranya smudge painting. Jadi smudge painting adalah salah satu teknik untuk merestorasi foto, untuk melembutkan bagian-bagian yang, yaitu dia untuk foto-foto yang lama itu kadang-kadang noise-nya berat banget. Kayak ini nih, ini kotor banget, noise banget gitu ya, nggak tajam, nggak lembut juga. Ini kita lembutkan dulu sebagai base-nya, sebagai dasarnya. Lalu nanti setelah di smudge painting kita munculkan kembali pori-pori kulitnya dengan teknik yang lain. Itu bisa. Tapi nggak masalah sih kalau misalkan teman-teman yang ragu atau nggak yakin dengan teknik restorasi yang dilakukan oleh seorang yang memberikan servis restorasi. Caranya gampang aja ya, nggak usah direstorasi ke orang itu gitu ya. Itu lebih simpel gitu ya. Nggak usah banyak berpikir, ya jangan direstorasi aja. Karena kan kadang-kadang hasil yang dibayangkan oleh teman-teman yang kayaknya kalau misalkan dipakai dengan teknik ini malah jadi nggak bagus. Saya yakinkan bahwa pemahaman itu tidak benar juga. Kadang-kadang hasil gambar atau hasil smudge atau hasil restorasi atau hasil apapun itu tergantung orangnya juga. Mungkin di bayangan mereka yang meragukan dengan smudge painting bisa mendapatkan hasil yang maksimal, dia pernah mendapatkan pengalaman dari orang yang nge-smudge painting kurang begitu bagus gitu ya. Jadi jangan disamaratakan, teknik orang beda-beda walaupun tujuannya sama, yaitu membuat hasil yang maksimal. Cuma ya kembali lagi, kalau misalkan ragu ya jangan. Itu sih intinya. Jadi di sini juga saya melakukan seleksi untuk bagian yang selesai di touch awal. Ini touch awal loh ya. Kenapa disebut touch awal? Smudge painting bukan hasil akhir. Jadi kita tambahkan kayak yang tadi kita tambahkan bagian kepalanya itu kepotong, sehingga kita tambahkan bagian kepalanya. Jadi diperkirakan kepalanya segede gini, akhirnya kita tambahkan bagian kepala yang hilang. Lalu kita blending juga dengan bagian-bagian yang kemungkinan pas atau enggaknya. Kontur-konturnya juga dimunculkan. Karena untungnya di foto keluarga ini kayaknya ini satu keluarga, sehingga akhirnya kita bisa mereferensi dari subjek lainnya.
Jadi ini adalah proses restorasi. Sempurna atau enggaknya hasil dari proses restorasi adalah merupakan hasil kerja keras dari sebuah kreativitas, dan ini tidak ngejamin foto untuk menjadi persis plak timplak seperti asli, dan kesempurnaan hanya milik Allah dan kita cuma bisa berusaha mendapatkan hasil yang maksimal. Bagus enggaknya tergantung pemahaman masing-masing, tergantung apresiasi masing-masing. Semoga dari video ini teman-teman bisa mendapatkan wawasan yang lain dari sudut pandang yang lain.